Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti dengan 20 2085 dari kelas manajemen A04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari saya terkait mata kuliah Deskripsi Manajemen tentang cara-cara Anda beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi saat ini, disertai dengan langkah-langkah konkret yang Anda lakukan sekarang dan akan datang. Kaitkan langkah-langkah konkret tersebut dengan cita-cita Anda masing-masing. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian. Era disrupsi adalah era di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya disrupsi sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Penyebab disrupsi yang utama karena adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Slide selanjutnya. Cara-cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi sebagai manajer bidang. Yang pertama ada trend watching atau menonton sebuah tren. Adalah pengamatan atas tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri. Dari cita-cita saya terhadap trend watching adalah mengikuti perubahan-perubahan atau tren yang berkembang di zaman sekarang yang apa-apa bisa menggunakan teknologi, contohnya pembayaran secara online atau m-banking. Kedua, yaitu ada innovation atau inovasi, adalah membuat ide atau kreativitas baru atau perubahan-perubahan baru untuk memikat pelanggan. Contohnya, adanya bank digital, kita bisa mengakses tanpa perlu datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi. Untuk yang ketiga, ada risk management atau manajemen risiko, adalah suatu pendekatan yang tersusun untuk mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia dan lain sebagainya. Contohnya karena COVID-19 semua dilakukan di rumah untuk pembayaran, transaksi, dan lain-lain sebagainya. Terkait keuangan terkendala, maka dari itu mengatasi risiko tersebut dibuat aplikasi secara online untuk transaksi pembayaran untuk memudahkan masyarakat. Yang keempat, ada riset pasar, adalah melakukan penelitian, pengamatan, apa yang diinginkan pelanggan. Contohnya pelanggan yang ingin pelayanan lebih cepat dan efisien dalam bertransaksi, maka kita perlu mengatasinya. Yang kelima, ada change management atau manajemen perubahan. Adalah proses mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi. Contohnya, dengan pandemi COVID-19 dikeluarkannya kebijakan baru, maka perlu adaptasi dan kebijakan tersebut karena belum terbiasa. Next slide. Langkah-langkah konkret sebagai manajer bidang sekarang dan masa yang akan datang. Yang pertama yaitu perbaikan infrastruktur yang mumpuni. Dengan tersedianya lahan parkir yang lebih luas, kursi ruang tunggu yang lebih banyak, tersedianya AC, ruangan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, selalu update tentang kemajuan iptek. Mengikuti teknologi yang berkembang di luar sana yang canggih agar tidak ketertinggalan atau gaptek. Yang ketiga, mengikuti era atau tren sesuai zaman agar tidak tertinggal dengan negara lain. Yang keempat, peningkatan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan menangani proses transaksi yang lebih cepat dan aman. Yang kelima, memilih karyawan yang memiliki skill, kemampuan, dan pengetahuan yang mumpuni. Next slide. Berikut skill, kemampuan, dan pengetahuan yang harus dimiliki agar bisa menjadi manajer di suatu bank, yaitu seperti berani bertanggung jawab, berjiwa kepemimpinan yang tinggi, adil, ulet, rajin, dan teliti, pandai berkomunikasi baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, paham, pandai, dan update mengenai teknologi, tidak gaptek, berpendidikan minimal S2 dan berwawasan luas,
cepat dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan atau analisis resiko. Lalu yang terakhir ada mengontrol karyawan dengan baik dan memberi masukan yang positif. Slide selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, perbuatan, dan lain-lain, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.